Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Mari kita awali pertemuan di pagi hari ini dengan baca doa surat Al-Fatihah. Semoga nanti apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk pertemuan di pagi hari ini, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang kebugaran jasmani. Tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami konsep penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan secara sederhana. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan. Pengertian kebugaran jasmani. Nah, di sini ada gambar. Kira-kira dari dua gambar tersebut apa ya pengertian kebugaran jasmani itu? Ya, pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Jadi seumpama jika kita melakukan kegiatan sehari-hari dan tubuh merespon sangat letih atau capek, padahal kegiatan tersebut sudah kita atau sering kita lakukan sehari-hari. Nah, di situ ada indikasi bahwa kebugaran jasmani kita harus ditingkatkan. Kita lanjutkan. Yang kedua, komponen kebugaran jasmani. Di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ada kecepatan. Untuk latihan kecepatan ini biasanya dengan lari sprint. Untuk yang kedua ada kekuatan. Kekuatan ini biasanya latihannya berbentuk push up untuk kekuatan otot lengan dan dada ataupun sit up untuk kekuatan otot perut. Yang ketiga ada daya tahan. Untuk latihan daya tahan jantung atau paru-paru itu biasanya kita bisa berlatih dengan cara bersepeda ataupun berenang. Yang keempat ada komponen kelincahan. Di sini bentuk latihannya yaitu bisa dengan kita melakukan lari zigzag ataupun short run. Yang kelima ada komponen kelenturan. Di sini bentuk latihannya kita bisa lakukan yaitu bisa dengan melakukan gerakan kayang ataupun mencium lutut, gerakan mencium lutut. Yang selanjutnya yaitu komponen yang keenam ada keseimbangan. Bentuk latihan keseimbangan di sini yang bisa kita lakukan secara sederhana yaitu sikap kapal terbang. Posisinya bagaimana? Yang pertama, salah satu kaki menjadi tumpuan, kaki yang satunya ditarik ke atas belakang dan kedua tangan itu direntangkan sambil posisi badan membungkuk. Yang terakhir atau yang ketujuh ada daya ledak.
Daya ledak di sini biasanya kita bisa lakukan untuk latihannya yaitu dengan vertical jump. Nah, itulah macam-macam komponen kebugaran jasmani yang harus kita pahami dan juga bisa kita lakukan di rumah untuk latihan sehari-hari. Kita lanjutkan. Yang ketiga, penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani. Nah, ini kita sudah mulai masuk untuk penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani. Yang kita pelajari di sini yaitu sirkuit training. Apa itu sirkuit training? Sirkuit training adalah suatu program latihan yang terdiri dari 6 sampai 15 pos stasiun dengan tanpa atau jeda istirahat yang singkat. Misalnya seperti ini. Contoh bentuk latihan sirkuit training. Nah, di sini bisa dilihat yang bagian atas ini adalah pos pertama, pos kedua, pos ketiga, keempat, kelima, 6, ke-7 dan ke-8. Jadi ini membentuk sebuah lingkaran dan alurnya adalah searah jarum jam. Untuk di pos yang pertama, yang paling atas tengah ini, di situ melakukan kegiatan latihan melompat. Nah, setelah itu dilanjutkan di pos kedua dengan gerakan push up. Setelah dari pos kedua dengan gerakan push up, kita lanjutkan ke pos ketiga dengan kegiatan naik turun bangku. Kegiatan selanjutnya yaitu di pos keempat ada kegiatan melakukan gerakan sit up. Selanjutnya di pos kelima di sini ada melakukan push up, tapi awalannya dengan posisi jongkok. Di pos ke-6 ini melakukan gerakan latihan otot lengan dan dada dengan menarikkan badan kita ke palang. Yang ke pos selanjutnya, pos ke-7, yaitu kita melakukan gerakan dari berdiri, melompat, jongkok, dan seterusnya. Dan yang terakhir, kita melakukan gerakan seperti tubuh kita berbaring posisi telungkup. Ini bisa melatih untuk kelenturan ataupun peregangan tubuh. Jadi setiap pos ini mempunyai bentuk latihan yang berbeda-beda dan tujuannya itu tergantung pada kita, otot mana atau bagian tubuh mana yang mau kita latih. Nah, itu salah satu contoh bentuk latihan sirkuit training. Untuk durasinya, tiap pos itu tergantung dari bentuk gerakannya. Bisa 30 detik ataupun 60 detik, tergantung kondisi kita juga. Jadi Ustadz sarankan jika ingin melakukan latihan sirkuit training, kita mulai dari yang ringan-ringan terlebih dahulu. Untuk bentuk latihan sirkuit training ini tidak harus berbentuk lingkaran seperti ini. Bisa kita rubah dengan cara mungkin kita mau persegi untuk pos-posnya, ya tidak apa-apa, terserah
kalian modelnya bagaimana. Yang penting untuk setiap pos itu ada komponen-komponen kebugaran yang kita latih dan kita lakukan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Nah, sampai di sini adalah materi sirkuit training untuk kebugaran jasmani. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu menggunakan masker. Tetap semangat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.